saya yakin nggak cukup kalau dalam perbincangan kita kali ini ya kita membahas itu secara detail. Tapi mungkin Pak Dirman bisa memberikan semacam garis besar. Apa Ya, sih kira-kira PR terbesar secara domestik ya ya, dan juga secara kita dalam geopolitik global kita karena bagaimanapun ya, juga kita ini sekarang tidak bisa lepas dari geopolitik global dan mengingat peran Indonesia di masa lalu. Itu ya, sebagai salah di ASEAN dia sebagai Big Brother. Kalau kemudian di zaman Bung Karno kita dulu itu adalah bagian dari tokoh-tokoh dunia sejajar dengan ya, ya. Tito, dengan Nehru dan lain-lain lah begitu itu. Nah, apa yang dibayangkan yang akan dikerjakan oleh Anies? Saya coba sederhanakan ya. Kita masuk ke domestik dulu. Banyak orang mengatakan para bisnismen, para pelaku usaha besar, para ekonom, para analis kebijakan publik, problem Indonesia adalah problem 40% paling bawah masyarakat. Karena yang 60% itu sudah mandiri lah. Seperti kita-kita ini bagian dari 60% itu. Mas Heru barangkali bagian dari 10% itu. Di Begitu bawah ya juga maksudnya ya. di atas lah. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Jadi sebetulnya kalau kita bisa mengabdikan seluruh resources, seluruh pikiran terbaik, ide-ide, gagasan, program, bagaimana mengentaskan yang 40% paling bawah itu, maka Indonesia akan lompat luar biasa dan akan menjadi negara kuat seperti yang kita cita-citakan bersama. Itu karena itu fokus pada agenda-agenda ke depan adalah bagaimana mengentaskan 40 ini. Itu artinya pemberantasan kemiskinan, pengangguran, kemudian infrastruktur desa, infrastruktur dasar, bagaimana usaha kecil dibangunkan itu akan jadi fokus. Nah, yang di atas bagaimana? Yang di atas sebetulnya kan orang-orang yang sudah mandiri, yang memerlukan konsistensi kebijakan saja gitu. Begitu kebijakan yang konsisten, predictable, bebas dari konflik of interest, bebas dari percaloan antara menjadi pejabat sama pengusaha begitu ya, itu usaha menengah ke atas tuh akan lari kencang juga. Dan saya kira semua mengemanage. Jadi secara domestik usaha kita adalah bagaimana membuat 40% itu terangkat dengan cepat karena itulah janji kemerdekaan kita kan. Jadi pada waktu 100 tahun kira-kira ya yang miskin itu karena pilihan bukan karena perlakuan negara begitu ya. Nah, untuk mencapai itu semua, itu yang sering dikatakan oleh Pak Anies, perlu kesetaraan, perlu keadilan, perlu penegakan hukum, perlu tata kelola, perlu pemimpin politik, birokrat, teknokrat yang betul-betul fokus pada rakyat, bukan bukan mengedepankan praktek konflik of interest seperti yang sekarang muncul di mana-mana. Jadi ini ujungnya adalah bagaimana governance tata kelola itu dibangun dengan sebaik-baiknya. Itu secara domestik. Nanti dalam kesempatan terpisah barangkali kita bisa bicara per sektor. Secara geopolitik kita bicara dengan teman-teman US, bicara dengan teman-teman China, bicara dengan tetangga kita Singapura, bicara dengan masyarakat Eropa segala macam. Sebetulnya yang diharapkan bagi Indonesia adalah peran di tengah gitu ya. Sebagaimana sesuai dengan semangat politik kita kan non blok ya, bebas aktif. Kemudian kita dalam gerakan non blok. Jadi Amerika tidak berharap bahwa Indonesia terlalu ke Amerika. Begitupun Cina tidak berharap bahwa Indonesia itu pro Cina, tapi menjadi pihak yang di tengah, yang menjadi jembatan dari semua peta-peta politik tadi gitu. Itu Barat ekspektasi dan atau realitas ketika Anda ini bicara kita dengan kita mendengar oke. pikiran-pikiran seperti itu dan sangat berharap Indonesia bisa memenangkan kembali sebagai ketua kelas di kawasan ASEAN gitu. Yang harus kita akui dalam tahun-tahun belakangan ini peran geopolitik itu agak absen kecuali event-event yang memang menjadi giliran ya kayak G20 itu kita hargai sukses tapi itu kan sebenarnya pergiliran bukan karena substansi kita yang memberikan satu leadership itu. Ya. Jadi peran kita sebagai leader di kawasan itu sangat ditunggu baik oleh yang di atas kawasan Asia ke atas maupun di bawah gitu di Australia maupun di teman-teman di Eropa itu berharap Indonesia menjadi satu tonggak di mana seluruh peta geopolitik itu bisa dijembatani dan kembali kalau saya subjektif mengatakan sosok seperti Anies Baswedan itu akan sangat tepat memerankan itu karena secara komunikasi dia sangat baik, secara expose internasional dia sangat baik, karena itu bisa bicara dengan bahasa mereka dan tadi kalau di dalam negeri kita bisa fokus pada 40% mengentaskan yang paling bawah 40% itu naik ke atas, kemudian dengan segala macam sektoral policy lah, kesehatan, pendidikan, usaha kecil, ekonomi makro dan sebagainya. Dan kita yakin bahwa banyak sekali teknologi hebat kita yang tidak mendapat kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu terbaiknya. Mengapa? Karena dalam 2 periode pemerintahan sekarang, saya pernah ada di dalamnya, itu aspek politik terlalu mengemuka. Jadi politik menjadi driver utama gitu ya. Kemudian akhirnya kan ujung membuat event yang seolah-olah secara politik itu baik secara secara apa namanya skor tapi substansinya agak ketinggalan. Nah, ini yang ingin kita kembalikan. Jadi Ya. semangatnya adalah
bagaimana sains, bagaimana ilmu pengetahuan dikembalikan dalam policy making proses, dan karena itu meritokrasi ditegakkan dengan mengajak orang-orang terbaik yang kita punya, yang sudah kita didik bertahun-tahun lamanya ke dalam mainstream pengelolaan negara. Itu semangat kita begitu. Ya, oke. Mari kita dalami ya. Mungkin nggak terlalu dalam sekali, tapi kita mulai isu dari domestiknya dan kemudian kita bicara geopolitik global. Saya kira ketika Anda tadi berbicara pada keberpihakan, itu juga yang selalu disampaikan oleh Ya, Anies Baswedan. Ini kan dengan mudah dipelintir bahwa ya. ini menjurus ke rasialisme, kan gitu. Sama dengan kita ketika ingat dulu seperti pertama kali Anies dilantik menjadi gubernur DKI dan dia menyinggung Secara soal pribumi ya. Ya, ya itu kan langsung itu dikesan wah ini rasialis. Dan ya. walaupun kemudian dalam prakteknya tidak terjadi semacam itu. Nah, seperti apa implementasinya itu sehingga kemudian tidak terjebak pada tadi semangat rasialisme tadi? Ya. Biasanya vision statement itu di awal-awal mengagetkan. Pernyataan yang punya visi itu kaget, kemudian rada ada yang baper, ada sentimen segala macam. Tapi ketika kita mendengar bahkan teman-teman yang sering dibicarakan, misalnya teman minoritas, minoritas juga tidak ada yang nyaman dengan keadaan ini. Maksudnya ini suasana yang rentan, dan ketika ada yang membicarakan bahwa kita perlu menata itu, sebetulnya dalam hati beliau-beliau itu berterima kasih bahwa ini diadres secara terbuka, tapi dengan niat mencari solusi gitu ya. Nah, kalau ditanya caranya bagaimana, sering disebutkan oleh Pak Anies tuh kita tidak ingin mengerem atau mengecilkan yang besar, tetapi kita ingin mendorong yang kecil itu ikut juga membesar gitu. Dan mudah sekali itu policy negara. Kemudian negara berpihak pada pemberdayaan yang lemah itu gitu. Apakah yang besar tidak perlu perlindungan? Perlu, tapi caranya bukan ditopang. Caranya adalah tadi diberi jalur policy yang konsisten, yang tidak berubah-ubah, dan yang bersih dari konflik of interest. Yang membuat orang-orang besar itu risau apa? Coba, kan berniaga dalam skala yang cukup besar, berjanji atau dijanjikan membawa investasi, tapi begitu implementasi, para pejabatnya ikut juga slicing the cake gitu ya. Jadi ikut motong kue gitu. Motong udah bagiannya paling gede malahan gitu ya. Betul. Nah, sementara tugas pemerintah kan membuat kue bagi rakyat, kemudian biarkan rakyat itu menikmati. Dan saya sering mengatakan begini, para pejabat publik kita itu memilih peran gitu ya. Kalau dia mau dihormati seperti pejabat publik, ya sudah. Sementara urusan-urusan dagangnya itu ditinggal di rumah gitu, atau jangan dibawa ke dalam. Ini kan mintanya dihormati seperti pejabat publik pada umumnya, tapi juga kaya rayanya seperti pengusaha-pengusaha besar itu gitu. Sementara pengusaha besar yang betulan itu kan kerja keras, Pak. Kerja keras dengan posisi yang tidak mudah gitu ya, berkompetisi, nyari uang segala macam. Itu tidak nyaman melihat perilaku pejabat publik yang juga campur-campur perdagangannya. Nah, sebaliknya juga begitu, orang-orang yang sudah mengabdikan dirinya pada public service, tinggalkanlah kepentingan pribadinya untuk sementara, minimal selama dia melayani publik. Nah, ini yang ingin juga kita luruskan. Jadi saya ingat dulu awalnya Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi itu hari pertama sidang kabinet itu sampai arahannya yang yang pengurus partai politik hari ini mengundurkan diri. Diulang beberapa kali. Itu satu harapan yang sangat besar karena itu kan ingin memisahkan antara tugas melayani negara sama tugas melayani kelompok kan seperti itu. Jadi ini sayangnya hal-hal seperti ini tidak muncul, bahkan makin ke sini makin kabur. Jangankan ngurus partai, ngurus dagangan di dalam pemerintah juga dibiarkan gitu ya. Oke, tapi pertanyaan saya, bagaimana mengimplementasinya? Karena realitasnya sekarang ini, bagaimanapun juga untuk menjadi seorang presiden itu harus melalui jalur politik, terutama dengan Ya, presidensial threshold ya, 20%. Gitu, ya. apa kan tentu wajar, ini dari sisi partai politik ya, wajar dong kalau saya yang punya saham mengusung Anies Baswedan sebagai presiden, nanti ketika Anies Baswedan berkuasa, ya masa gua Ya. nggak kebagian kuenya itu. Pertama, menyadari sebelumnya bahwa ini tidak mudah, apalagi suasananya kan lumayan hostile, lumayan tidak bersahabat. Jadi tidak mudah sama sekali. Tapi kita secara guyon-guyon di dalam tim itu, ya kalau mudah namanya bukan perjuangan, itu namanya nonton dangdut aja gitu ya. Ini memang bagian dari perjuangan. Nah, kemudian kan sering bertanya loh, partai politik kan boleh menempatkan orang, boleh ya, tapi kan begini sebetulnya. Kita juga bisa bicara sama partai politik kan. Berikanlah orang yang memang kompeten di bidangnya gitu ya. Kemudian jangan subjektif mengatakan Hersuf harus menjadi menteri penerangan atau menteri informasi, jangan. Tapi berilah 3 orang pada setiap pos sehingga kita punya waktu untuk melihat rekam jejaknya, kepantasannya segala macam. Kemudian yang kedua juga selama bertugas harus ada cara-cara untuk menilai kinerja secara objektif, dan itu menjadi kesepakatan dengan partai, harus begitulah. Kemudian perihal tadi bahwa partai juga punya kebutuhan menghimpun sumber daya gitu. Kita punya pikiran
apabila nanti memerintah itu kita akan dorong supaya kebutuhan partai politik itu sebagian besar dibiayai oleh publik. Logikanya begini, ASN itu penting nggak? Penting kan? Karena itu rekrutmennya, trainingnya, gajinya disiapkan oleh negara gitu. Tentara polisi penting nggak? Penting juga tuh. Karena itu pelatihannya, rekrutmennya segala macam sampai deploymentnya dia tanggung oleh negara. Nah politisi apakah tidak lebih penting daripada mereka berdua? Penting juga. Bahkan itu hulu dari seluruh kehidupan bernegara. Karena itu wajar kalau proses seleksinya, rekrutmennya, pelatihannya, sampai pada deploymentnya, bahkan pengembangan dirinya itu di biaya negara. Ini kalau sebagian besar kebutuhan partai politik diongkos oleh publik, pertama bisa diaudit, yang kedua bisa diberi arah penggunaan dari budget itu, dan akan mengurangi korupsi gila-gilaan gitu. Karena tidak ada alasan lagi untuk mencuri gitu. Yang mencuri artinya yang betul serakah. Nah, saya kira pikiran-pikiran gini kalau muncul dari seorang pemimpin yang punya wibawa ya, punya knowledge, punya pengetahuan cukup baik, itu akan dengan cepat diterima oleh para pimpinan partai. Mengapa begitu? Sekarang ini coba bayangkan Mas Gerson. Pimpinan partai yang sekarang itu kan dibawa ke sana kemari tanpa arah. Itu aja mau gitu. Ya, ya, Itu ya. aja mau. Padahal makin hari makin meletakkan mereka itu pada posisi yang makin lemah gitu karena tidak menunjukkan apa namanya positioning yang jelas. Apalagi kalau diajak pada kebaikan dan saya kira kembali pada semangatnya kita ini sudah 77 tahun merdeka, sudah puluhan tahun ngirim manusia-manusia ke segala macam mancanegara untuk sekolah memperoleh ilmu terbaik. Masa nggak diberi tempat untuk betul-betul menyumbangkan ilmunya kepada pembangunan kita dan lembaga-lembaga seperti LPDP itu kan memproduksi Ya. ribuan ahli. Lembaga-lembaga beasiswa seperti Bidik Misi, kemudian juga yang dari lembaga-lembaga donor itu kan banyak sekali menghasilkan orang terdidik. Dan saya kira ini waktunya melakukan satu konsolidasi dari kekuatan knowledge kita untuk dikembalikan pada pembangunan negara kita gitu. Ya, oke. Tadi soal domestik ini mungkin memang karena kita terbatas nggak sebutkan, tapi saya ingin bertanyakan ini pada Anda. Akan orang Ya. melihat bahwa yes kita banyak sekali persoalan-persoalan ekonomi, kesenjangan dan sebagainya. Tapi orang yang paling khawatir dari semua itu soal domestik itu adalah soal kohesi, kohesi sosial, kohesi sebagai nation state itu. Ini kan sangat rentan sekali dalam situasi sekarang itu. Apa yang dibayangkan untuk menyatukan ini? Kalau menurut saya kalau boleh sedikit analisis, kenapa itu terjadi? Karena dibiarkan, bahkan Hmm, dimanfaatkan oleh hmm, kelompok ya. tertentu gitu. Yes, Untuk yes. saya sih sederhana sekali. Para petinggi-petinggi yang korupnya gila-gilaan itu menggunakan isu ini sebagai alat untuk menyerang idealisme gitu. Jadi orang-orang yang punya pikiran-pikiran jernih itu langsung distempel ya kadrun, ya radikal, ya musuh negara segala macam. Ini yang harus secara dingin kita hadapi gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak kembali. Dan menurut saya sekarang ini kondisinya relatif mulai bangun lah. Civil society yang dilumpuhkan begitu rupa itu mulai bangun. Nah, eh, kembali pada tadi, pertama dibiarkan, yang kedua saya tidak melihat kapasitas mempersatukan dari tekanan leadership itu dari pemimpin sekarang. Jadi sikap dan cara komunikasi seperti Anies Baswedan adalah sikap dan cara komunikasi yang menyatukan dan itu sudah dibuktikan. Ya. Eh, Selalu ada kritik, misalnya ketika membantu gereja menyelesaikan izin dikira mau apa namanya politik apa namanya itu Cari muka. cari Ke- muka gitu. Itu sesuatu yang menurut saya tidak benar begitu karena Anies melakukan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas konstitusi dan itu akan dikerjakan untuk dalam skala yang lebih luas kalau dia diberi kesempatan memimpin. Jadi kita jalankan saja dan menurut saya eh, perbuatan itu akhirnya akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dibantah. Nah, sebagian dari orang-orang yang tidak suka itu kan terus-menerus menyebarkan hate speech gitu ya. Ya. Yang itu sayangnya diketahui di mana asal-usulnya, di mana tempatnya, tapi tidak ada tindakan hukum. Nah, ini menghadapinya dengan tindakan. Nah, benar sekali titiknya adalah ya kita harus memenangkan kompetisi ini dengan sehat, yang sekali lagi tidak mudah, tapi rasanya ini worth fighting. Ini sangat layak untuk diperjuangkan. Dulu ada pesan dari Cak Nur itu, kalau kita menghadapi suasana yang sulit itu, ya kita kerjakan saja gitu. Karena kalau tidak dikerjakan sudah pasti tidak akan berhasil. Kalau dikerjakan itu lama-lama akan ada traction, akan ada daya tarik sehingga makin banyak penopang jamaah atau pendukung yang ikut serta dan itu harapan kita dan karena itu forum semacam ini seperti saya ingat sekali Mas Hersu merintis FNN ini kan lama sekali begitu dan saya Ya, kira ya. sudah mulai dapat traction bahwa ini akhirnya jadi channel yang
memberi pencerahan dan ini akan sangat kita perlukan ke depan gitu. Ya, oke. Jadi saya simpulkan ada dua persoalan tadi ya, soal kohesi sosial tadi. Satu, memang tidak ada niat untuk melakukan niat baik untuk itu. Yang kedua, tidak ada Kemampuan. kompetensi yang untuk melakukan. Dan itu pada kandidat Anda, pada jagoan Anda itu ada semua dua kekuatan itu. Kalau kita bicara niat, jangan diragukan karena Oke. di mana dia tumbuh, di mana dia berkembang, bersekolah di mana itu kan seluruhnya perjalanan pluralisme ya, Yes. perjalanan yang membuat dia itu punya exposure. Kalau ngomong kemampuan sudah terbukti di Jakarta. Apakah di Jakarta selama 5 tahun ada keributan-keributan yang berwarna sara gitu ya? Yang ngomong sara itu kan orang-orang yang sebetulnya terus-menerus mendengungkan itu, tapi sebenarnya nggak ada basis gitu. Makin hari makin lama-lama. Tapi sebaliknya dengan sangat elegan beliau merangkul semua warna gitu ya. Dan kalau kita bicara dengan teman-teman dari lintas warna yang tulus, yang artinya tidak bersikap politik ansik, itu appreciate. Satu ketika saya bertemu dengan pengusaha besar, beliau mengatakan, lah nyatanya bisnis saya tidak diganggu, nyatanya seluruh urusan saya lancar-lancar saja gitu ya. Terus alasannya apa membenci Anies? Bahwa mungkin di antara kita tidak suka secara pribadi, ya boleh-boleh aja, tapi tidak ada alasan untuk membuat seorang Anies menjadi musuh bersama. Jadi Ya. ungkapan itu makin hari makin makin didengar di mana-mana dan kembali memang perlu waktu sih dan kita saya kira harus cukup sabar menghadapi suasana ini. Oke. Baik, sekarang kita bicara soal geopolitik global ya. Jadi sebenarnya ya, kehilangan apa kalau apanya mundurnya peran Indonesia dalam geopolitik global terutama regional setidaknya itu bukan hanya kehilangan kita sebagai bangsa sebagai pride, tapi itu bagi kawasan sendiri itu juga merupakan sebuah kehilangan ya tadi dari penjelasan Anda itu. Saya pernah eh, eh, berobat apa namanya check up lah. Kebetulan Ya. saya punya teman sahabat dokter di Singapura, jadi ngobrol lah dengan Hmm. dan dia tahu kelakuan saya lah, bagaimana selalu ikut serta dalam urusan-urusan urusan politik, urusan kenal. Jadi satu ketika dia nanya lagi, jadi mau ngapain lagi nih Pak? Gitu. Hmm. Hmm. Ya saya lagi bantu teman lah gitu. Hmm. Terus dia mengatakan, Pak Dirman, kalau Indonesia bisa tampil kembali sebagai ketua Hmm. kelas di ASEAN, kemudian bisa menjembatani Hmm. antara kekuatan Cina, US, antara Barat dan Timur, itu ditunggu oleh kawasan. Tentu saja dokter seorang intelektual, Hmm. dia dia yang membaca juga lingkungan. Jadi ungkapan semacam ini muncul dan saya punya sahabat orang Amerika juga yang terus-menerus mengikuti keadaan Indonesia. Itu juga sama. Sebenarnya Anies tidak perlu terlihat pro Amerika memusuhi Cina atau sebaliknya. Cukup mengatakan bahwa Indonesia tetap bersahabat dengan Cina, bersahabat dengan Amerika, dan untuk itu memerlukan satu credibility baik dari segi pengetahuan maupun jaringan kan. Nah, sayangnya dalam sebetulnya 2 periode ini setelah setelah Pak Jokowi ini memang peran itu tidak diambil gitu dan karena itu misalnya sebagai contoh yang selalu diingat publik 5 tahun berturut-turut Ya, 4 tahun itu selama periode lima pertama tahun, yang 5 tahun tidak hadir dalam lima sidang tahun tidak politik. hadir karena hadir terakhir memang tapi lewat 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 Zoom ya, lewat apa Zoom. rekaman bukan Zoom, rekaman itu yang Dan yang sebetulnya forum itu tidak penting pada waktu pidatonya, tapi yes. pada waktu one on one, pada waktu Ya, komunikasi mingle dengan sesama betul, leaders ya. itu dapat sekali, dapat banyak sekali dan itu memerlukan tidak saja interest, tapi juga Hmm. kapasitas gitu. Nah, Hmm. kalau kalau pemimpinnya tidak punya minat di situ dan tidak punya kapasitas untuk mingle seperti itu, ya memang di dalam pergaulan internasional jadi kita dianggap ya sudah hadir sebagai formalitas, tapi sebetulnya tidak 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 expected atau diharapkan memberikan kontribusi yang substansial. Dan ini menurut saya kembali pada kapasitas dan potensi dari sosok seperti Pak Anies itu menurut saya bisa menjalankan itu. Bahkan saya membayangkan satu satu format di mana pemimpin Indonesia ini akan menjadi wajah dunia juga, wajah global juga, dengan catatan domestik isunya itu dihandle dengan baik lah seperti itu tadi. Ya. Oke, kita kan tahu sekarang misalnya di Malaysia muncul figur seperti Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ya. Dan di masa lalu ada seperti orang Pak Mahathir, ada Ya. kalau di Malaysia di Singapura ada Lee Lee Kuan Kuan Yew Yew. saja. Tapi saya kira memang tetap tidak bisa menggantikan peran gitu karena berkaitan dengan negaranya ya, Pak. Ya. Ya. Pak Dirman. Jadi memang diperlukan peran Indonesia. Satu, memang posisi Indonesia negaranya yang paling kuat, dan kedua juga harus ada figur yang kuat di situ ya. Jadi saya sih agak paham kenapa kemudian seperti Anda katakan tadi orang masih tetap berpikir bagaimana Indonesia kembali mengambil posisi sebagai Anda sebut sebagai ketua kelas atau saya sebut sebagai big brother dari Asia Tenggara ini gitu ya. Jadi bayangkan gini ya, kan selalu ada satu pembahasan
pada tahun 2050 Indonesia akan jadi kekuatan nomor 5 ekonomi di dunia gitu. Mhm. Itu bisa prediksi, bisa analisis, bisa juga harapan. Tapi saya percaya pada pandangan itu. Mhm. Kenapa? Nomor satu, penduduk kita itu besar sekali. Pada waktu itu katanya 350 jutaan. Mhm. Itu artinya market, itu artinya sumber kreativitas, itu artinya tenaga untuk membangun, itu artinya knowledge base yang luar biasa gitu. Mhm. Yang kedua, sumber daya alam kita appreciate pada kebijakan hilirisasi meskipun belum sempurna, tapi itu niat itu sudah terjadi. Selama ini kita ekonominya berbasis pada isi ekonomi, ekstraktif ekonomi, Mhm. ngambil sumber daya alam dijual Ya. murah, Mhm. kemudian nilai tambahnya bagi orang. Bayangkan kalau tadi ekonomi, policy publik negara dijalankan oleh para ahlinya, maka kegiatan menciptakan nilai tambah akan berlangsung dengan sangat masif. Dan itu artinya kue bagi Indonesia itu untuk tumbuh luar biasa. Kemudian yang ketiga juga, ini yang sering disebut efisiensi masih rendah, logistik masih mahal, korupsi di mana-mana, gitu ya. Korupsi di mana-mana saja, tumbuh kita masih seperti ini gitu. Coba Ya. bayangkan kalau logistiknya efisien, Mhm. kalau pemerintahnya bersih, kalau Mhm. APBN-nya dari hulu sampai hilir, dari mulai mencari sumber-sumber uang sampai pada spendingnya itu ditata dengan baik, itu kita betul-betul memang nggak, istilahnya unstoppable, nggak bisa dihentikan sebagai negara besar. Yang itu hanya mungkin, saya tekankan, hanya mungkin kalau dipimpin oleh orang yang punya knowledge, punya credibility, punya kemampuan, punya visi. Dan dengan itu semua, maka bisa menghimpun tenaga-tenaga pikiran terbaik bagi bangsa ini. Kalau kompetensi pemimpinnya rendah, kalau pemimpinnya itu lebih senang main di permukaan, main medsos, kalau pemimpinnya itu tidak masuk ke dalam area-area substantif, memang kritik pada Anies yang selalu selalu serius seperti guru, seperti ya pemimpin memang harus begitu, Pak. Nah, Mhm. yang menerjemahkan adalah nanti lingkungannya bagaimana gitu menjelaskan pada. Tapi saya yakin sekali bahwa potensi kita tadi, jumlah penduduk, sumber daya alam, letak geografis segala macam yang sering kita pelajari sejak SD lah, itu hanya bisa dikapitalisir apabila ada dirijen yang canggih gitu. Yes. Dirijen itu bukan satu-satunya pemain tentu saja, tapi karena dia harus mengimpun pemain orkestra yang lain, menyusun partitur yang baik, konsep yang baik, kemudian memainkannya menjadi orkestrasi yang indah. Dan itu saya punya harapan besar pada figur seperti Anies Baswedan ini. Yes, oke. Baik, Pak Dirman, terima kasih ya. Walaupun ini belum bisa memberikan penyuluh, tapi setidaknya kita mulai dapat gambaran ya, seperti apa kira-kira kalau ke depan itu Indonesia dipimpin oleh seorang Anies Baswedan. Dan saya kira saya kepada para timnya Pak, baik Pak Prabowo maupun tim Pak Ganjar, kalau Anda kemudian menyimak perbincangan ini, saya akan mencoba menghubungi dan Anda juga silakan menghubungi saya untuk mengelaborasi bagaimana supaya dengan gitu tadi yang saya sebutkan tadi Pak Dirman, bahwa FNN ingin mendorong percakapan yang lebih serius berkaitan dengan calon presiden ini dan kita bedah bagaimana sih visi misi dan kita bisa membayangkan negara ini nanti kalau dipimpin Anies seperti ini, kalau dipimpin Ganjar Pranowo seperti ini, dipimpin oleh Pak Prabowo seperti ini dan nanti silakan publik bisa memilihnya dengan lebih dingin gitu ya, dengan menimbang-nimbang tidak hanya digiring-giring saja ke TPS atau lagi dengan money politik. Sekali lagi terima kasih Pak Sudirman Said, Matur tim. nuwun, matur nuwun. Saya boleh komen terakhir ya. Jadi Silakan. bab tadi itu saya sepakat sekali ya. Bahkan kalau perlu dari awal tuh timnya Pak Prabowo, saya pernah bantu Pak Prabowo juga tahun Yes. 2019. Timnya Mas Ganjar segala macam itu punya pikiran-pikiran yang bisa dipublikasikan sejak awal sehingga bisa dites, Yes. bisa di ya di digest oleh publik. Dan kalau tiga-tiganya berniat melakukan perlombaan kebaikan, maka siapapun yang menang itu yang didapatkan oleh publik adalah kebaikan itu. Yes. Dan saya Sepakat. kira itu harus kita canangkan bersama-sama. Yes. Matur nuwun Mas Sanjut Baik, dan terima sukses kasih. untuk Ya, FNN juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi